boleh teman-teman yang udah di dalam menempati tempat duduk yang sudah disediakan kembali. Kita akan memulai sesi selanjutnya, acara terakhir ya. Sudah kenyang, sudah fresh kembali? Sudah dong. Jadi semangat lagi ya. Harus semangat. Oke, Ibu Bapak Guru beserta adik-adik siswa-siswi MA Kabupaten Subang, kita memasuki acara terakhir, yaitu diseminasi, simulasi, dan uji coba CMI Agent yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengusul Program Matching Fund 2022 Universitas Subang, beserta timnya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nita Delima SSI MPD, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai di jam 1 ini. Mudah-mudahan yang ngantuk jangan tambah ngantuk. Yang masih segar tetap segar. Dan yang mau PAS tenang, masih ada beberapa menit ke depan untuk kita mempersiapkan PAS besok ya, tenang saja. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Saya ulangi lagi terima kasih ini karena walaupun besok mau PAS, tetapi masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di sini dan kembali menerima sosialisasi terkait dengan produk CMI Agent. Tadi sudah dengar beberapa poin untuk kemudian dijadikan saran dan masukan. Mungkin sekarang sedikit dikenalkan kembali karena mungkin ada beberapa yang minggu lalu belum hadir ke sini tentang CMI Agent ini. Baik. Nah, adik-adik semua, juga Bapak Ibu guru, tadi sama panitia sudah diberikan selebaran ya. Minta tolong barcode yang ada alamat CMI strip US titik data cerdas titik ID itu di scan atau diketikkan di Google-nya, nanti tampilannya akan seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa Comprehensive Mathematics Instruction itu merupakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang terstruktur. Jadi yang namanya problem based itu berarti kan siswa itu belajarnya berdasarkan masalah ya. Nah, masalah itu hadir agar kita mau belajar. Sama kayak PAS. PAS itu hadir biar kita mau belajar, ya enggak? Kalau enggak ada PAS enggak belajar biasanya ya. Biasa aja. Nah, gitu. Jadi, Comprehensive Mathematics Instruction ini dia merupakan transformasi dari yang kita mau sosialisasikan sekarang. CMI Agent itu transformasi dari model CMI kemudian diubah ke dalam bentuk digital berbasis LMS. Di scroll lagi Ren, minta tolong ke bawah. Nah, kalau misal dilihat di sini, lagi Ren, scroll lagi. Nah, CMI ini dia punya 3 sintaks, develop, solidify, dan juga satu lagi practice. Develop, solidify, dan practice ini semuanya sudah distrukturisasi berdasarkan struktur kognitifnya siswa. Oh, lampunya kayak lampu disco ya. Minta tolong itu yang sebelah mana ya? Kirain tadi ada blitz. Jadi, develop, solidify, sama practice ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga strukturnya itu mengikuti struktur kognitif berpikir, struktur berpikirnya siswa.
Jadi dari develop itu tahap-tahap yang memang bisa mengembangkan ide, kemudian dibawa ke tahap solidify. Kalau solidify-nya sudah kuat, siswanya terhadap konsep matematika itu baru kemudian dibawa ke tahap praktis. Nah, Bapak Ibu guru dan siswa semuanya, di dalam CMI Agent ini disusun 2 akun, 1 akun guru, 1 akun siswa. Akun guru itu bisa memodifikasi soal atau menambahkan konten sebetulnya. Jadi tergantung dari kebutuhan pembelajaran. Akun siswa itu menerima apa yang sudah ada di dalam LMS. Yang disediakan oleh Unsub, CMI agentnya itu seperangkat LMS yang memang materinya sudah ada dan bisa digunakan oleh guru juga siswa. Siswa menggunakan CMI agent ini tadi untuk drilling misalkan. Jadi drillingnya ini distrukturisasi dengan model CMI-nya. Jadi model CMI-nya ini menstrukturisasi metode drilling yang memang sudah diteliti oleh banyak orang. Jadi lebih terarah lagi latihan-latihannya. Kemudian Bapak Ibu guru, jika memang dirasa butuh tutorial kepada siswa terkait dengan materi drillingnya, akun-akun yang berperan sebagai akun guru sebetulnya bisa menambahkan konten materi di situ. Jadi selain melihat penilaian siswa, karena dari CMI Agent kan udah ada ininya ya, sudah ada strukturisasi materinya, meskipun di situ baru prototype. Nah, kemudian CMI Agent ini harapannya ke depan bisa menjadikan alat bantu. Gurunya bisa jadi fasilitator, jadi gurunya nggak hilang begitu saja, tidak digantikan oleh CMI agent, tapi dibantu oleh CMI. Kalau sekarang kan pakai LKS ya, ngerjain apa-apa tuh. Nah nanti bisa lewat HP, biar tidak kepleset ke TikTok, kan ada gurunya hadir di situ. Jadi si HP-nya otomatis diawasi tidak terpeleset ke TikTok tadi atau IG atau akun sosmed yang lainnya. Jadi belajar di kelas ini bisa paperless sebetulnya. Meskipun butuh kotretan ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita tidak lagi menggunakan LKS yang konvensional. Jadi paperless-nya kita dukung, program Go Green, terus digitalisasinya kita dukung program peningkatan literasi digital. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sebelum ke kita uji coba, sekarang kan sudah masuk ke akunnya masing-masing ya. Oke, saya cerita sedikit terkait dengan PISA. Sudah tahu PISA? Ada yang pernah dengar PISA? Bukan menara tapi. Pernah, apa itu? Program International Student Assessment. Atau yang kita kenal sekarang di sini di Indonesia disebutnya sebagai AKM. Kalau madrasah ada AKM juga kan? Ada, asesmen nasional ya, sama ya. Nah, salah satunya asesmen nasional itu adalah AKM. Nah, katanya tadi Bu Ira bilang literasi kita itu ada atau PISA kita itu ada di bawah. CMI agent ini mencoba membantu untuk meningkatkan literasinya siswa Indonesia, terutama literasi numerasi. Atau kalau di AKM kompetensi numerasinya. Jadi betul tidak kalau PISA itu susah soal-soalnya? Hah? Enggak ya? Kemarin sudah coba? Sudah. Gampang ya? Jadi intinya apa? Mau membaca gitu. Intinya adalah mau membaca.
Dan literasi digital itu juga bukan sesuatu hal yang kita bisa dianggap rendah oleh orang lain. Kenapa? Karena intinya dari setiap yang ada di sini selalu punya keingintahuan untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Ya enggak? Jadi pada akhirnya kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru yang berbasis pada digital. Nah, oleh karena Ibu itu, di sini Ibu sudah sediakan survei literasi digital. Coba ke My Course-nya, karena pisahnya sudah pernah mencoba ya minggu lalu. Ada yang belum mencoba soal PISA? Oh belum. Kirain. Oh minggu lalu belum ada soal PISA ya? Oh belum. Oke, kita masuk ke My Course di sini. Tadi udah dibilang soal PISA tuh gampang, Bu. Gampang sekali. Kita coba masuk. Sudah masuk ke akunnya masing-masing? Oke, sudah masuk ke akunnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke course-nya atau My Course atau kursusku. Diklik di situ. Oke, ini ada petunjuk develop boleh dikerjakan di materi manapun, tapi Solidify itu baru bisa dibuka kalau sudah di checklist tandai selesainya atau mark as done-nya. Dan guru baru bisa melihat kita sudah mengerjakan soal kalau kita sudah finish attempt atau selesai atau dan sudah klik submit and finish. Nah, sekarang di sini Ibu ingin tahu betul tidak sih literasi digital kita itu jelek? Coba sekarang biar kita cepat pulang ya. Diklik angket survei literasinya yang ada di sana. Terus angket ini coba diisi sesuai dengan realita masing-masing. Jadi kalau misalkan di situ ada pertanyaan, saya sangat terampil atau saya terampil, itu skalanya linier 1 sampai 5, semakin dekat ke kondisi kita, semakin besar skala yang kita pilih. Gitu. Semakin besar bilangan yang kita pilih. Paham ya? Namanya boleh inisial. Di situ ada klik tautan, klik survei digital, terus kemudian kalau sudah diklik di bawah itu, dia ada tautan yang seperti itu, klik aja, terus nanti di open. Kalau di HP biasanya yang LMS-nya ketutup, langsung masuk ke form itu. Kalau di laptop, dia bisa di open in new tab bisa. Nah, surveinya diisi, nanti kalau sudah kita coba ke soal PISA satu saja. Ibu kasih waktu 5 menit buat isi survei ya. Oke, silakan.
Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ini saya mohon izin rekaman yang sekarang direkam oleh Aromi, ini namanya Aromi, itu nanti akan dipublish, jadi mohon izin nanti muka-mukanya akan ada di YouTube-nya Unsub ya, gitu. Apa-apa ya. Jadi tadi yang bertanya ataupun yang ada disorot sama kamera, mungkin dari proses editing nanti ada beberapa yang muncul di YouTube-nya Unsub untuk publikasinya dari kegiatan ini. Saya lupa kemarin nggak mohon izin, yang mudah-mudahan diizinkan sama pesertanya semuanya. Iya ya, nggak apa-apa ya. Biasanya nggak apa-apa ya. Kan kalau artis harus bayar dulu soalnya. Ini pun jawaban yang direkam sekarang di survei digital ini, saya juga mohon izin, itu nanti bakal menjadi sebuah data tentang literasi digitalnya siswa di Kabupaten Subang. Nanti digabungkan dengan yang SMA dan juga yang SMK. Jadi kita bisa punya sebuah data yang direpresentasikan oleh yang hadir di sini tentang literasi digitalnya siswa SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Subang. Jadi isinya sesuai dengan realitas masing-masing ya, karena ini nanti jadi sebuah laporan yang bisa berkontribusi untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan ke depannya. Baik, yang sudah, sekarang Ibu minta tolong keluar dari form yang tadi kan sudah dikirim ya, balik lagi ke CMI agentnya, terus scroll ke bawah, kita punya soal PISA 2012 yang materinya atau kontennya itu adalah ketidakpastian dan data. Kalau bahasa materi matematika kita ini masuknya ke dalam statistika gitu. Dicoba, diklik tahap developnya, kemudian dibaca soalnya. Ini soal PISA itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan penterjemahannya bisa difahami oleh siswa-siswi semuanya. Jadi intinya adalah ketika kita mau memahami sesuatu, berarti proses membaca kita harus jauh-jauh lebih dalam lagi gitu. Biar apa? Biar kemampuan literasinya juga bertambah. Kalau sudah masuk ke situ, nanti dibaca soalnya. Bu, soalnya kenapa panjang sih, Bu? Udah mau matematika, soalnya panjang pula. Ingat kembali, bisa mengukur literasi, gitu ya. Jadi literasi itu bagaimana kemampuan kita membaca. Membaca itu tidak hanya ukur merangkaikan huruf, tetapi memahami dan mampu menginterpretasikan apa yang ada di soal. Sehingga penyelesaiannya bisa diperoleh.
oleh. Klik jawaban yang dikira-kira bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Finish ke bawah, finish attempt. Kalau mau mengecek benar salah, submit all and finish. Lihat ke bawah, ada respon. Jawabannya salah ternyata. Kalau yang itu tadi, kalian nggak tahu. Ibu nggak tahu jawaban kalian. Nah, ketika jawabannya salah, di bawah ada feedbacknya. Kenapa correct answer-nya itu harusnya yang 500 gitu. Gitu ya. Kalau sudah di atas, balik lagi ke pisah ketidakpastian dan data, kita nggak bisa jam yang sebelah kiri ya, kalau mau ke solidify. Tandai mark as done-nya, baru yang ini, yang solidify itu sudah bisa dibuka. Continue attempt. Nah, kita sudah punya soal dengan konteks yang sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Oh iya, pilihan ganda itu ada tulisan select one, nanti ada pilihan ganda yang mungkin jawabannya itu lebih dari satu, gitu. Boleh diklik manapun yang sesuai dengan jawaban di soal. Langkahnya sama seperti tadi, finish attempt, terus kalau sudah yakin, submit all, tapi kalau misal belum yakin, bisa back, bisa juga return to attempt. Kalau submit all, kita nggak bisa merevisi lagi jawaban kita, gitu. Misal finish attempt aja deh Bu, terus submit all, gitu, and finish. Terus nanti kalau sudah diklik itu, kita bisa dapat umpan balik lagi atau feedback lagi. Ternyata jawabannya salah lagi, gitu. Randy nih nggak bisa jawab yang benar ya. Nanti kelihatan Bu sama peserta jawaban yang benarnya. Gitu. Jadi feedbacknya ada di sini. Kenapa dia bulan April? Oh dia udah ada jawabannya. Gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan percobaan ya. Setidaknya nanti CMI agent itu fungsinya membantu guru menyiapkan LKPD atau LKS. Jadi guru nggak usah pusing bikin LKS dan nggak usah misalkan menyediakan LKS yang berlembar-lembar. Siswa juga nggak usah harus nulis dan lain sebagainya. Rekap nilai juga digitalisasi, itu lebih mudah merekapnya gitu. Kalau sudah finish all and submit, mark as done lagi, baru kita bisa masuk ke tahap practice. Nah, mark as done dulu yang atas. Kalau misal sudah, kita baru bisa masuk. Kalau misal udah ada tanda centang done-nya, berarti itu udah akunnya udah dipakai yang kemarin gitu ya. Itu biasanya yang udah dipakai. Karena ini akunnya nggak bikin akun yang baru, akun-akun yang udah dipakai berarti si tahap-tahapnya itu sudah kebuka semua. Tapi nanti akunnya akan akun baru kalau misal kita sudah tidak di tahap ini. Oke. Dan ini waktunya memang settingannya dilamakan gitu. Tidak ada batasan waktu. Jadi kuis ini hanya untuk melihat simulasi CMI agent itu akan ada 3 tahap dan ketiga tahapnya itu hierarkinya itu develop dulu. Kalau sudah done baru ke solidify, kalau sudah done baru ke practice. Gitu ya. Materi-materinya nanti akan disesuaikan berdasarkan kelas dan disesuaikan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi tahun depan mudah-mudahan rezeki kita ada, umur kita juga panjang, sehat juga,
nanti kita punya sebuah LMS atau CMI agent yang memang bisa dipakai oleh seluruh guru dan juga siswa dan bisa membantu pembelajaran baik itu yang dilaksanakan secara luring maupun secara daring gitu ya. Karena kan sekarang pembelajaran itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, selesai uji cobanya atau ada mau yang ditanyakan sampai sini? Atau ada yang masih penasaran bisa itu apa aja soal-soalnya? Oke, kalau misal sudah sampai tahap praktis, Ibu minta tolong satu kali lagi, barcode yang sebelahnya itu uji apa angket untuk menilai apa yang tadi sudah dicoba dari CMI agent itu di scan lagi ada bit.ly slash CMI agent. Nah, angketnya nanti diklik, scan barcode-nya, terus diklik, diisi angketnya, sehingga Ibu punya masukan-masukan lagi untuk pengembangan ke depannya, sehingga ini bisa betul-betul siap atau sesuai dengan harapan seluruh siswa dan juga guru SMA, SMK, dan juga MA, khususnya di Kabupaten Subang. Kalau sudah keluar dulu saja dari CMI-nya, terus masuk ke dalam barcode satu lagi, isi lagi sesuai dengan realitasnya yang tadi sudah dicoba di CMI agent-nya. Sarannya jangan lupa diisi. Meskipun di situ tidak wajib isi, tapi dimohonkan dengan sangat untuk mengisi saran. Namanya masih boleh inisial ya, atau nama anime juga boleh. Kemarin siapa yang ngasih nama Kiyowo? Ada. Ada banyak yang nama kasih. Kiyowo itu apa artinya? Oh lucu. Kiyowo. Jepang. Bahasa Jepang ya Kiyowo. Oh Korea. Cute jadi Kiyowo gitu. Lucu-lucu namanya.
Presiden Soeharto. Itu sangat berat, tapi pas videonya sangat memuaskan. Heran kan, sukadarane. Saya caranya AC-nya jangan dingin. Kelompoknya di kakak ini. Baik, tadi sudah dicoba tentang PISA 2012 ya. Sudah dilihat. Gampang kan ya PISA tuh? Gampang banget. Ya enggak? Kan cuma ngelihat gambar, terus baca sedikit soalnya. Ya seperti panjang, tapi kan bacaannya sebetulnya enggak belibet gitu. Kalaupun misal belibet kan kita bisa mengulangi lagi membaca. Betul tidak? Betul. Jadi sarannya dari kementerian, bukan saran ya, upaya kementerian saat ini adalah untuk meningkatkan literasinya siswa Indonesia. Literasi itu ada banyak, tetapi fokus utama saat ini adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Betul tidak? Di AKM itu kan ya, membaca dan numerasi gitu. Literasi dan numerasi. Nah, peduli tidak dengan keinginan kementerian? Hah? Kenapa? Peduli tidak dengan keinginan kementerian? Peduli tidak? Peduli dong, harus. Kenapa harus peduli? Hah? Karena memajukan pelajar. Pelajar aja yang disuruh maju. Indonesia tuh kata gurunya. Kenapa? Ada yang pengen punya pengalaman jadi dosen? Oke. Ada. Ada. Banyak ya? Ada yang pengen punya pengalaman jadi guru? Kenapa nggak
ada. Kalian nggak sayang anak-anaknya nanti. Gimana ini? Ada yang pengen punya pengalaman jadi presiden? Tadi ada yang nulis Joko Widodo di sini. Siapa yang nulis Joko Widodo? Berarti pengen menjadi presiden ya? Ada yang mau jadi presiden? Hah? Ada. Oke, bagus kalau misal ada. Jangan sampai nggak ada yang mau jadi presiden. Ada yang mau jadi profesor? Ada. Kalau profesor aja. Padahal profesor itu adalah guru besar. Tadi ditanya mau jadi guru apa enggak, kenapa enggak? Kan itu udah jadi calon profesor sebetulnya. Tinggal besarkan saja badannya sedikit. Jadilah guru besar, gitu kan? Iya. Nah, oke. Tadi kita kan sudah punya cita-cita, ya enggak? Ada yang pengen jadi ini, pengen jadi itu, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah punya cita-cita, berarti kan harus punya upaya ya. Iya tidak? Besok mau PAS, upayanya apa? Belajar. Belajar tuh ngapain coba? Baca buku. Terus apa lagi? Belajar di YouTube. Kalau belajar di YouTube ditontonin aja cukup tidak? Tidak. Jadi harus ngapain? Dipahami. Caranya memahami bagaimana? Dipraktekin. Ketika mempraktekkan berarti kita harus ngapain lagi? balik lagi. Iya, jadi intinya ketika kita mau menonton YouTube dan lain sebagainya, kita butuh sumber untuk nonton itu kan sama aja dengan kita membaca ya. Ya nggak bisa hanya cuma nonton tanpa kita membaca dan menuliskan kembali gitu. Begitupun dengan pelajaran-pelajaran yang di luar matematika gitu. Intinya adalah sukseskan program kementerian agar apa? Agar cita-cita kita semua bisa menjadi kenyataan, gitu ya. Nggak cuma di dalam mimpi aja kita jadi guru besar, gitu. Nggak cuma di dalam mimpi aja kita jadi presiden, tetapi kita harus berupaya untuk meningkatkan literasinya gitu. Jadi jangan malas untuk membaca. Jangan hanya cukup sekali saja membacanya, apalagi besok mau PAS. Bu, PAS-nya PPKN, saya sudah baca berapa kali? Sekali. Ya bagaimana bisa? Tidak bisa ya? Gitu. Nah, jadi jangan malas membaca, tingkatkan literasinya. Nanti ke depan CMI agent ini akan menjadi sebuah alat bantu untuk kita semua bisa meningkatkan literasi numerasi dan juga digitalnya siswa. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini di Subang oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah itu bisa berkontribusi untuk peningkatan literasinya siswa di Indonesia. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasinya hari ini. Acara ini dilaksanakan atas pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan juga Teknologi melalui Prodi Pendidikan Matematika Universitas Subang yang didukung oleh Program Studi Sistem Informasi dan juga Matematika Unpad. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, selamat belajar dan terus tingkatkan literasinya. Semoga PAS-nya bisa sukses. Amin. Baik. Sekian dulu hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nita Delima SSI MPD beserta tim
atas paparan diseminasi, simulasi, dan uji coba CMI Agent. Mudah-mudahan ini bisa membantu pembelajaran matematika di sekolah ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada Ibu dan Bapak Guru Pengajar Matematika MA se-Kabupaten Subang, beserta siswa-siswi SMA Kabupaten Subang yang sangat luar biasa antusias telah meluangkan waktunya 2 minggu ini, ya, minggu lalu beserta minggu ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan dalam acara ini tidak menjadikan kita semua puas, sehingga kedepannya kita mencari dan menggali informasi kembali perihal bahan ajar, dan mudah-mudahan ke depan ada kesempatan kembali untuk kita semua bertatap muka kembali bersilaturahmi dalam acara lain, khususnya dari Pendidikan Matematika Universitas Subang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada perilaku atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya Safitri Puji Astuti undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sebelum pulang ada pembagian sertifikat sama kakak-kakak mahasiswa di sana. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang perlu dokumentasi, mau foto di depan dipersilahkan sambil nanti menanti antrean mungkin untuk pembagian sertifikat nanti dipanggil sama kakak-kakak mahasiswa dari belakang. Jadi biar enggak terlalu penuh keluarnya, jadi tunggu dipanggil aja. Sebagian sambil menanti dipanggil, boleh mau ada yang dokumentasi foto di depan dipersilahkan. Terima kasih.